Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait fluida statik. Semoga hari ini materi fluida statik bisa kita selesaikan ya. Jadi kemarin, minggu sebelumnya, Anda sudah mempelajari terkait konsep tekanan absolut dan tekanan gauge. Kalau tekanan absolut, ini adalah tekanan total. Jadi tekanan aktual total yang ada pada suatu sistem. Ya, nah nanti tekanan total ini berarti berarti artinya dengan memasukkan atau dengan mempertimbangkan berapa tekanan atmosferik lokal pada suatu tempat di mana sistem tadi berada. Ya, jadi tekanan atmosferik lokalnya pun itu belum tentu 1 atmosfer. Ya, nilai tekanan lokal, tekanan atmosferik lokal itu akan bergantung pada ketinggian tempat di mana sistem tadi berada. Nah, satu lagi adalah tekanan gauge. Tekanan gauge adalah tekanan yang dibaca oleh alat ukur pada umumnya. Karena alat ukur atau pressure gauge itu pada umumnya dia mengukur tekanan sistem dengan membandingkan dengan tekanan atmosferik lokal. Jadi selisihnya itu yang dibaca sebagai tekanan gauge. Oke, selain konsep tekanan absolut dan tekanan gauge, Anda juga sudah mempelajari terkait hidrostatika. Jadi hidrostatika ini adalah tekanan yang dimiliki oleh fluida, walaupun fluida ini berada dalam kondisi diam. Fluida ini memberikan gaya tekan ya pada dinding-dindingnya. Kemudian pada berbagai posisi di dalam fluida ini tekanan posisi tersebut akan berbeda-beda. Jadi tekanan hidrostatika suatu titik di dalam fluida itu akan bergantung pada densitas fluidanya, gravitasi, dan ketinggian atau kedalaman fluida tersebut. Kemudian, 2 titik di dalam fluida itu akan sama tekanannya. Ini kalau memenuhi 2 syarat. 1, ketinggiannya sama. Yang kedua, fluidanya sama. Oke ya? Sehingga kalau Anda lihat A dan B, ini kan kedalamannya sama. Atau ketinggiannya sama. Jadi kedalaman atau ketinggian ini Anda ukur, silahkan Anda membuat garis horizontal sebagai baseline gitu ya. Nah, ini kemudian Anda ukur. Kalau 2 titik tadi kedalamannya sama, kemudian dari titik A ke B ini hanya melewati 1 fluida saja, berarti 2 syarat tadi terpenuhi ya, maka tekanan hidrostatika pada kedua titik tadi sama. Tapi kalau Anda lihat titik H dan titik I, walaupun kedalamannya sama, ketika Anda lihat dari H ke I, ini melewati 2 jenis fluida. Ada raksa, ada air. Maka tekanan di H tidak akan sama dengan tekanan di I. Ya, itu adalah konsep hidrostatika. Jadi konsep hidrostatika ini menunjukkan bahwa 2 titik itu memiliki tekanan hidrostatika yang sama kalau 2 syarat tadi terpenuhi. Ketinggiannya sama, kemudian fluidanya sama. Oke. Pada fluida statik, Anda juga sudah mempelajari konsep neraca gaya. Jadi pada intinya, karena fluida statik ini berada dalam kondisi yang tidak bergerak, berarti gaya-gaya yang bekerja pada fluida tadi itu akan sama dengan 0. Nah, nanti tergantung sistemnya. Nah, nanti Anda kalau melihat permasalahan atau melihat soal, Anda perlu cek sistem fluida statiknya seperti apa, kemudian Anda perlu bisa membuat yang namanya kontrol volume, itu bagaimana? Bentuk kontrol volumenya seperti apa? Dari kontrol volume ini, Anda bisa menentukan, oh nanti gaya yang masuk dari sistem tadi apa, dan gaya yang keluar apa. Ya. Nah, aplikasi neraca gaya, kemarin kita sudah mendiskusikan, ini terkait kalau contohnya ya, Anda bisa lihat ini contohnya ada pada dinding suatu tanggul. Dinding suatu tanggul ini dikenai gaya fluida dari kiri dan kanannya. Yang dari kiri itu adalah air menekan si dinding. Nah,
Tekanan yang diberikan air, bagaimana? Tekanan yang diberikan air akan berbeda, tergantung ketinggian dinding. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau tinggi dinding, posisi tinggi dindingnya berbeda, airnya pun ini memiliki tekanan hidrostatik yang berbeda. Sementara yang dari kiri itu adalah yang dari udara. Tekanan yang diberikan oleh udara pada berbagai posisi di dinding itu sama, karena udaranya ini terhubung dengan dunia luar, sehingga tekanan udara akan sama dengan tekanan atmosferik lokal. Jadi yang tekanan udara itu cukup, gaya yang diberikan oleh tekanan udara cukup T atmosferik dikalikan luas dinding keseluruhan. Nah, sementara kalau gaya yang diberikan oleh air, karena tekanan ini berubah terhadap ketinggian, maka Anda perlu membuat persamaan integrasinya dulu. Ya. Jadi, kalau ini adalah total panjang dinding, D ya, kemudian ini adalah lebarnya, W, maka Anda perlu membuat segmen luas pada posisi tertentu, ya. Jadi dari sini ke sini itu adalah tingginya H, kemudian di sini adalah DH, kemudian ini adalah W. Nah, secara umum, tekanan hidrostatika itu akan sama dengan P atmosferik ditambah rho GH. Sementara perubahan gaya pada bidang yang lebih yang kecil, Anda buat segmen kecilnya itu adalah P dikalikan dA. Di mana dA sama dengan dH dikalikan W. Atau W dikalikan dH. Sehingga Anda bisa menurunkan persamaan gaya tekan yang dialami oleh dinding sebagai bentuk integrasi, kemudian Anda tinggal integralkan. Nah, rumus singkatnya, tapi jangan dihafal ya. Jadi rumus singkatnya, kalau nanti bentuk-bentuk dindingnya itu bervariasi, jadi sebetulnya gaya yang dialami oleh dinding itu adalah sebesar tekanan hidrostatikanya, rho GH, H ini adalah total ketinggian dinding, dikalikan luas, tapi luas pada titik berat. Ya, jadi kemarin sudah dibahas, kalau bentuknya adalah persegi panjang, maka titik berat itu jaraknya dari atas adalah setengah ketinggian dinding. Maka luasnya adalah menjadi setengah kali tinggi dinding dikalikan lebar. Sama kasusnya kalau Anda menggunakan atau Anda melihat bentuk dari si dindingnya itu beda. Nah, kalau dindingnya beda, ya berarti Anda secara sederhana, kemarin sudah dikoreksi ya, dA itu adalah tetap WDH. Jangan lupa, bagi yang kemarin tidak menyimak, jadi dA itu tetap WDH. Kemudian, Anda bisa hitung ya, sama, P itu adalah P atmosferik ditambah rho GH, H itu adalah sampai di sini, H sembarang ya, kemudian luasnya adalah dA, gayanya adalah P dikalikan dA. P-nya yang ini, dA-nya adalah sama. Kalau yang tadi, karena dia berubah ya, kalau yang tadi kan dimanapun posisi ketinggian dinding, lebar dindingnya tidak berubah. Tapi karena di sini bentuknya segitiga, kalau posisi ketinggian dindingnya berubah, maka lebar dindingnya akan berubah. Sehingga ini adalah dW dikalikan dH. Yang ini. Lalu Anda bisa lihat dari hubungan segitiga sama kaki, Anda bisa mendapatkan hubungan antara lebar terhadap ketinggian. W besar adalah total lebarnya, segini ya. H besar adalah total tingginya, sementara H kecil adalah posisi sembarang Anda hitung tingginya. Dengan cara yang sama, Anda bisa mendapatkan persamaan gaya tekan yang diberikan atau gaya tekan yang diterima oleh dinding akibat air di sisi kiri dan udara di sisi kanan ini sebagai gaya total. Caranya sama. Hanya kalau yang di kasus pertama
itu dindingnya kotak, lebih sederhana. Di kasus kedua ini dindingnya segitiga. Lebar menjadi fungsi dari ketinggian. Nah, bagaimana kalau dindingnya miring? Nah, sebetulnya kalau dindingnya miring, ini nanti Anda tinggal menormalkan gaya yang tadi arahnya kanan ya, ke kanan persis, menjadi gaya yang arahnya nyerong. Nah, berarti nanti Anda perlu tahu berapa sudut kemiringan dinding. Oke, gaya hidrostatikanya arahnya kemana? Sebetulnya kan begini ya. Jadi gaya yang tadi Anda hitung itu adalah gaya hidrostatika, gaya karena tekanan hidrostatika, arahnya ke kanan tegak lurus gitu ya, ke kanan begini. Nah, sementara gaya yang diterima oleh dinding itu arahnya yang ke sini. Sama, udara juga gaya yang diterima oleh dinding dari sisi kanan arahnya begini. Karena harus tegak lurus ya. Oke, sehingga nanti derajat kemiringan dari dinding itu akan berpengaruh. Jadi adanya L ya di sini. L sin theta itu adalah untuk menormalkan atau membuat gaya hidrostatika yang tadinya arahnya begini menjadi begini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi konsep hidrostatika atau difluidastatik itu ada 3 ya. Jadi satu adalah yang terkait tekanan hidrostatika yang rho GH. Kemudian hanya 2 sebetulnya tekanan hidrostatika, yang kemudian adalah yang kedua adalah neraca gaya. Gayanya dari mana? Gayanya ya dari tekanan hidrostatika tadi. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang dam segitiga itu yang hubungan lebar sama tingginya itu dari mana ya, Pak? Saya masih bingung. Kayaknya kemarin sudah dibahas deh. Coba diturunkan. Kan ini segitinya sama kaki ya. Kan begini ya. Ini adalah W, ini adalah H. Ini adalah kalau dari bentuknya kan yang lancipnya di bawah. Berarti begini kan. Nah, ini kan sudutnya tetap ya. Jadi rasio lebar terhadap tinggi itu tetap. Dari situ hubungannya. Kan panjang ini atau setengah ya, setengah lebar per tinggi dinding itu kan tangannya. Nanti Anda bisa hubungkan perubahan tinggi. Jadi kalau misalnya Anda di sini, Anda letakkan titik hanya di sini, maka nanti lebarnya kan segini. Tingginya berarti segini, gitu ya. Rasio ini terhadap ini, itu akan sama dengan rasio ini terhadap ini. Dari situ. Cukup jelas nggak? Itu W-nya berarti tetap yang paling pas masih lebar keseluruhan atau udah ke bawah juga W-nya? Oh, yang ini ya? Sorry, yang ini. Iya. Ini adalah lebar dinding pada berbagai posisi H. Jadi bukan lebar keseluruhan. Jadi saat hanya 0 itu kan berarti di atas sendiri ya. Jadi saatnya H0, W-nya itu sama dengan W besar. Di sini kan misalkan ini 100, jadi W besarnya 100 feet. Saat H-nya sama dengan H kecil sama dengan total tinggi dinding, berarti kan di posisi paling bawah. W besarnya itu sama dengan 0. Dari situ. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya.
Sekarang konsep yang juga berkaitan dengan fluida statik itu adalah gaya apung. Jadi sebetulnya gaya apung ini juga menunjukkan neraca gaya. Jadi kalau Anda lihat, Anda mencemplungkan sebuah benda padat gitu ya. Anda mencemplungkan sebuah benda padat di dalam air. Nah, kemudian benda padat ini akan, kalau di tengah-tengah apa? Melayang ya. Misalnya, benda padat ini dia akan melayang di dalam air. Nah, kemudian melayang dan diam. Artinya dia tidak bergerak ke bawah ataupun dia tidak bergerak ke atas. Nah, ketika dia dalam posisi melayang, apa artinya? Dari konsep fluida statik yang sudah Anda dapatkan, ketika benda solid ya, benda solid ada di dalam fluida cair, katakanlah, kemudian solid ini diam, apa artinya? Benda sama dengan fluida, Pak. Gimana? Benda sama solid bola. Belum sampai ke ya, sebelum mengartikan bahwa densitas benda padat akan sama dengan densitas cairan, tapi ketika benda padat ini berada dalam kondisi diam di dalam cairan, si benda padat ini gimana artinya? Sigma gayanya. Artinya sama dengan W. Oke, yang tadi sebelumnya ada bilang apa? Sigma gaya gimana? Sigma gayanya 0. Betul. Artinya si benda padat ini sigma gaya yang bekerja pada benda padat ini sama dengan 0. Nah, gaya yang diterima oleh benda padat ini apa saja? Atau gaya yang dialami oleh, atau gaya yang dimiliki oleh benda padat ini apa saja? Gaya berat, Pak. Satu, gaya berat. Terus gaya tekan dari atas sama dari bawah. Betul. Dan gaya tekan fluida. Fluidanya nekan dari mana? Dari atas dan dari bawah. Nah, kalau tadi di persamaan neraca gaya yang kontrol volume bentuknya kotak itu ya, ini kan Anda bisa menghitung, Anda bisa menentukan berapa gaya tekan yang dialami dari atas dan gaya tekan yang dialami dari bawah. Caranya bagaimana? Tekanan dikalikan luas penampang. Nah, sekarang kalau misalnya bentuk benda solidnya itu tidak beraturan, tidak kotak gitu ya, misalnya bulat, ya walaupun bola itu cukup beraturan ya, berarti kan misalnya bentuknya bola. Berarti bola itu punya penampang yang berubah kan? Tidak seperti kotak yang langsung kelihatan gitu, penampangnya hanya satu begini gitu ya. Nah, kalau bola berarti katakanlah ini tengahnya ya, berarti kan gaya tekan yang diberikan pada fluida terhadap keseluruhan penampang, ini kan berarti Anda perlu menghitung berapa sih luas penampang bola tadi. Ya, kalau bentuknya bola, Anda masih bisa menghitung ya, setengah luas penampang bolanya. Untuk mengurangi kesulitan menentukan berapa luas penampang bolanya, atau berapa luas penampang yang dikenai gaya oleh fluida cairnya, maka di sini Anda diperkenalkan dengan konsep gaya apung. Jadi sebetulnya gaya apung ini adalah apa? Selisih antara gaya tekan fluida ke bawah dan gaya angkat fluida ke atas. Bukan gaya angkat ya. Jadi selisih antara gaya tekan fluida ke bawah dan gaya tekan fluida ke atas. Ya, jadi sebesar gaya apung. Cara menghitungnya bagaimana? Lebih mudah. Cara menghitungnya adalah gaya apung dari suatu fluida terhadap suatu benda itu akan sama dengan densitas fluida, densitas, dikalikan gravitasi, dikalikan volume dari benda yang akan diapungkan gitu. Ya. Jadi densitasnya adalah
densitas fluidanya, bukan densitas bendanya ya. Jadi densitasnya adalah densitas fluidanya kali gravitasi dikalikan volume dari bendanya. Volume dari barang yang mau diapungkan. Sehingga gaya yang bekerja pada benda padat tadi itu tinggal gaya berat dan gaya apung. Ya, jadi gaya apung ini menggantikan selisih gaya tekan si fluida. Jadi kalau Anda sudah mempertimbangkan atau Anda sudah menghitung gaya apung, gaya tekan yang bekerja pada fluida, gaya tekan yang bekerja pada benda padat tadi itu sudah tidak perlu dihitung lagi. Itu sudah dikuantifikasi sebagai gaya apung. Sehingga gaya yang bekerja tinggal gaya berat arahnya ke bawah dan gaya apung itu arahnya ke atas. Jadi gaya apung secara tidak langsung adalah gaya yang melawan gaya berat. Apakah nilainya selalu sama antara gaya berat dengan gaya apung? Tidak. Ya, jadi tergantung. Maka di sini sigma gaya atau Fn itu adalah gaya berat. Ini adalah gaya berat. Ini adalah gaya apung. Gaya berat arahnya ke bawah, tandanya positif. Gaya apung arahnya ke atas, tandanya negatif. Gaya berat apa? Massa dikalikan gravitasi. Massa apa? Massa adalah densitas dari benda padat dikalikan volume dari benda padat tadi. Yang gaya berat ya. Yang gaya apung ya tadi. Densitas fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume benda padat yang akan dipindahkan oleh si fluida. Sehingga nanti selisih gaya atau sigma gaya itu akan bergantung pada beda densitas dari benda padat dan fluida. Kalau densitas benda padatnya lebih besar, berarti sigma gayanya positif, gitu ya. Sigma gayanya positif, berarti arah gayanya lebih banyak yang ke bawah, bendanya akan turun ke bawah. Kalau densitas solidnya lebih besar. Kalau densitas fluidanya lebih besar, maka sigma gayanya menjadi negatif. Arah gaya yang dominan ke atas. Bendanya naik ke atas. Bagaimana kalau sama? Kalau sama berarti sigma gayanya 0. Kalau sigma gaya 0, berarti benda padatnya akan tidak bergerak atau melayang. Oke? Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ya, sekali lagi, gaya apung itu adalah gaya yang dihitung sebagai selisih antara gaya tekan fluida ke benda padat ke bawah dengan gaya tekan yang ke atas. Jadi, dengan menghitung gaya apung, Anda sudah mempertimbangkan selisih gaya tekan fluida tadi. Anda tidak perlu menghitung lagi gaya tekan fluidanya. Sudah dihitung sebagai gaya apung. Arahnya gimana? Arahnya ke atas, melawan gaya berat. Oke ya. Ada soal latihan, nanti silahkan Anda coba sendiri. Jangan lupa diingat ya, di sini yang perlu Anda perhatikan di contoh soal, ini nanti barangnya, benda padatnya itu dalam kondisi terapung. Karena sudah dalam kondisi terapung, dia diam, berarti sigma gayanya 0. Nah, sigma gayanya dari mana? Ya dari gaya berat dan gaya apung. Gaya berat bisa dihitung ya dari berat fluida. Nah, gaya apung yang Anda perlu perhatikan adalah volume benda padat yang dihitung pada gaya apung adalah volume benda padat yang berada di dalam fluida saja. Ya, atau volume benda padat yang dipindahkan oleh fluidanya. Atau volume benda padat yang ditahan oleh fluidanya. Ya, jadi bukan kalau yang dalam konteks ini, karena semua benda padat masuk ke dalam fluida, maka volume di gaya apung itu ya volume keseluruhan benda padat.
Tapi di latihan soal ini, karena S-nya itu hanya sebagian masuk ke dalam air, maka volume yang dihitung sebagai gaya apung itu hanya volume yang dipindahkan. Volume yang dipindahkan itu apa? Volume yang ada pada fluida. Ya, nanti silahkan dilatih sendiri. Ada jawabannya. Oke, kita sekarang ke bagian terakhir dari fluida statik. Ini adalah sebetulnya penerapan fluida statik, konsep fluida statik yang digunakan sebagai alat ukur tekanan. Yang pertama namanya adalah barometer. Barometer ini agak berbeda dengan alat-alat ukur tekan yang lain yang nanti akan saya tunjukkan. Di sini barometer itu langsung mengukur tekanan atmosferik. Kok bisa? Caranya bagaimana? Secara sederhana, barometer ini sebetulnya hanya berupa tabung, lalu diisi fluida ya. Ini contohnya raksa gitu. Terus dibalik, celupin ke fluida yang sama. Nah, apa yang terjadi? Fluida yang di dalam tabung yang dibalik tadi nanti pasti akan menunjukkan ketinggian tertentu. Oke, sekarang dengan memperhatikan konsep tekanan hidrostatika, maka tekanan di titik B dengan tekanan di titik ini dan tekanan di titik ini nilainya sama nggak? Tingginya sama, ya dari bawah Anda ukur tingginya sama, atau mau dari sini juga sama saja, tingginya sama. Kemudian dari titik kiri ke titik tengah ke titik B ini fluidanya sama, betul ya? Maka tekanan di titik tengah ini akan sama dengan titik kiri dan titik kanan. Dan Anda tahu bahwa titik kiri dan titik kanan itu adalah interface antara raksa dengan udara. Udaranya adalah udara yang terhubung dengan udara luar, dengan dunia luar. Maka tekanan di titik B itu pasti akan atmosferik. Ya, dari konsep hidrostatika. Nah, nilainya berapa? Nah, nilai dari tekanan atmosferiknya bisa diukur karena di dalam tabung raksanya akan naik sampai ketinggian tertentu. Oke, karena raksanya akan naik pada ketinggian tertentu. Oke, nah di sini Anda bisa lihat bahwa di dalam tabung ya, dari titik C sampai titik B, maka fluidanya kan diam ya, fluidanya diam. Nah sekarang tadi Anda sudah terapkan konsep hidrostatika, tekanan hidrostatika. Sekarang kita terapkan konsep neraca gaya. Nah, karena fluida di dalam tabung itu diam dari titik C ke titik B, maka si sigma gaya yang dialami oleh fluida yang diam itu akan sama dengan 0. Gaya yang dialami apa saja? Gaya yang dialami itu adalah gaya berat, kemudian dikurangi apa? Tekanan dari atas fluida, P di titik C, ditambah ya, karena tekanannya arahnya ke bawah, gaya berat ke bawah, dikurangi tekanan yang diberikan di titik B. Ini dua-duanya dikalikan A. Karena gaya. A-nya itu apa? A-nya luas penampang. Oke, W itu adalah densitas fluida dikalikan gravitasi dikalikan tinggi dikalikan A. Ini gaya berat ya. Kan W beratnya itu adalah massa fluida dikalikan
gravitasi ya. Fw itu kan massa fluida dikalikan gravitasi. Massanya itu adalah densitas fluida dikalikan volume fluida dikalikan gravitasi. Ingat lagi. Nah, ini akan sama dengan, volume itu akan sama dengan apa? Luas penampang, A, dikalikan tinggi, H, dikalikan gravitasi. Anda dapat ini. W di sini maksudnya adalah gaya berat si fluida. Oke, kemudian karena terangkat sampai diam, tekanan di titik C itu akan sama dengan 0, karena kondisinya sudah vakum. Nah, karena tekanan di titik C sudah sama dengan 0, Anda bisa hitung tekanan atmosferiknya sama dengan ρGH. Oke. Contoh soal silahkan dicek sendiri ya. Nah, kemudian jenis alat ukur tekanan lain, ini adalah manometer. Manometer tuh yang pipa UNI. Nah, beda dengan barometer tadi, manometer ini mengukur beda tekan. Ya, jadi tekanan yang ditunjukkan itu adalah tekanan gauge. Karena dia mengukur beda tekan. Beda tekan mana? Beda tekan dari sistem. Jadi ini misalnya gas, chamber yang Anda isi dengan gas, sehingga dia bertekanan. Kemudian manometer ini diisi dengan fluida lain, yang warnanya oranye. Bisa air, bisa raksa, atau fluida yang lain. Nah, karena gas ini punya tekanan, kotakan ini punya tekanan, maka dia akan menekan fluida di dalam manometer, sehingga manometer menunjukkan ketinggian beda ketinggian sebesar H. Antara titik ini dengan titik ini. Sekarang dari sistem ini, dan dengan memperhatikan konsep tekanan hidrostatika, titik mana yang memiliki tekanan yang sama? P1, P2. Betul. Tekanan di 1 dan tekanan 2 itu sama. Oke ya. P1 itu menunjukkan tekanan fluida yang oranye di titik 1, sama juga menunjukkan tekanan fluida oranye di titik 2. Tapi tekanan di titik 1 itu juga menunjukkan berapa tekanan gas di dalam chambernya. Betul ya? Ya, jadi titik 1 itu sama dengan tekanan di titik 2. Tekanan titik 1 itu menunjukkan tekanan di dalam chamber yang mau diukur. Nah, ternyata setelah dipasang manometer yang ada cairan oranyenya, muncul delta H. Nah, Anda bisa menghitung berapa tekanan di titik 2 pakai konsep hidrostatik. Di sini, karena dia berhubungan dengan udara luar, maka P atmosferik. Di sini, ya berarti P atmosferik ditambah ρGH. Rho-nya densitas apa? Oranye. Densitas fluida oranye. Betul. Jadi rho di sini bukan densitas gas ya. Rho di sini adalah densitas fluida di dalam manometer. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait barometer dan manometer. Cukup jelas ya? Diam semoga cukup jelas, bukan tertidur. Nah, nanti ada latihan soal, silakan Anda hitung ulang sendiri. Jadi intinya manometer ini dia mengukur beda tekan. Beda tekannya antara mana? Antara yang mau diukur dengan atmosferik lokal. Beda tekannya ditunjukkan dengan apa? Beda tekannya ditunjukkan dengan beda ketinggian dari fluida yang ada di dalam manometer.
Oke. Kalau fluidanya berlapis-lapis, ini agak sedikit lompat, sudah bukan alat ukur. Kalau fluidanya berlapis-lapis seperti ini, kemudian tidak saling campur ya, berapa tekanan di tiap-tiap lapisan? Ya, Anda bisa ukur pakai konsep hidrostatika. Kalau tekanan di titik satu itu adalah di dasar tangki, maka ya Anda tinggal hitung saja berapa tekanan atmosferik ditambah berapa hidrostatika di fluida 1, ditambah tekanan hidrostatika di fluida 2, tambah di fluida 3. Oke, bisa dipahami lah ya kalau ini. Nah, tadi manometer bentuknya bisa dipasang begini. Colokin ke suatu tabung gas gitu ya, atau sistem yang tertutup dan bertekanan. Manometer juga bisa digunakan untuk mengukur beda tekan pada fluida yang mengalir. Oke, nah di sini Anda lihat ada fluida yang mengalir warna biru, misalnya air gitu ya. Jadi di dalam pipa air mengalir dari titik 1 ke titik 2, dari kiri ke kanan alirannya. Kemudian di titik 1 dan titik 2 itu dibuat bolongan atau tapping gitu ya. Di tapping, kemudian sehingga sebagian air akan mengalir, kemudian tapping tadi dihubungkan dengan manometer. Dan satu kaki di titik 1, satu kakinya manometer di titik 2. Manometer diisi lagi cairan lain yang warnanya oranye, ini misalnya yang di atas itu air, yang di sini mungkin raksa gitu ya. Nah, walaupun di dalam pipa yang di atas ini fluidanya airnya itu mengalir, tapi dari titik 1 masuk ke manometer sampai titik 2 fluidanya berada dalam kondisi diam, statik. Nah, kemudian cairan oranye, cairan fluida manometer ini akan menunjukkan beda ketinggian. Kenapa? Kenapa bisa muncul beda ketinggian di dalam kaki-kaki manometer? Karena ada beda tekan antara titik 1 dan titik 2. Mana yang lebih tinggi? 1 atau 2? 1 ya, Pak. Kenapa? Karena fluida raksanya terdorongnya ke arah titik 2, Pak. Ya, 1 Anda bisa lihat dari raksanya, dia terdorong lebih tinggi di kaki yang di 2. Yang kedua, Anda ingat lagi, fluida itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ya, jadi tekanan 1 itu lebih tinggi daripada tekanan 2. Nah, sekarang dengan melihat gambar ini, mana titik-titik yang memiliki tekanan yang sama? A dengan B, Pak. A dan B. Ada di sini ya. Ya, jadi PA itu akan sama dengan PB. Karena ketinggian A dan B itu sama, fluidanya juga sama-sama paksa. Oke, dari sini Anda bisa lihat PA itu akan sama dengan P1 ditambah apa? Rho dari air dikalikan G dikalikan ketinggian dari titik 1 ke A secara vertikal ya, nggak usah belok-belok. Jadi dikalikan A plus H. Sementara PB itu akan sama dengan P2 ditambah rho air G kalikan A. Hati-hati ya, jadi ini kan isinya air nih yang di atas. Yang kedua isinya raksa. Ditambah rho raksa, misalnya ini isinya raksa, kalikan G dikalikan H. Atau di sini istilahnya rho air ini adalah rho 1, ini adalah rho 2. Jadi fluida ini punya densitas rho 2, yang fluida yang biru punya densitas rho 1. Nah, dari sini Anda bisa hitung berapa tekanan, beda tekan antara titik 1 dan titik 2. Tinggal dimasukkan saja. Ini sama ya. Lalu Anda akan dapat ini.
Contoh soal latih sendiri. Nah, sekarang ada satu lagi alat, nah ini agak sedikit berbeda ya, prinsipnya bukan beda tekan, tapi ini banyak digunakan. Pernah lihat ini? Bentuk begini? Di mana kalian melihat bentuk seperti ini? Di lab. Di lab. Oke. Di rumah nggak ada? Kayaknya enggak. Oke. Di rumah masak pakai apa? Oh, ada deh tabung gas. Tabung gas. Kalau kalian nggak pernah masak ya, tinggal makan. Oke, kalau kalian di rumah ada kompor gas kan terhubung dengan tabung gas ya. Nah, di regulator tabung gas, Anda pasti lihat bentuknya mirip seperti ini kan ya? Ya, walaupun angkanya beda. Nah, ini istilahnya adalah Bourdon tube. Ini digunakan untuk mengukur tekanan ketika tekanan di dalam sistem itu cukup tinggi atau sangat tinggi. Nah, dia prinsipnya adalah merubah tekanan menjadi agak sedikit berbeda ya. Kalau yang tadi kan beda tekan dalam dengan luar. Kalau di sini dia punya mekanisme pengukuran tekanan dihubungkan dengan pergerakan mekanis dari si pelat yang ada di dalam cup ini. Ya, jadi di dalam cup ini kan nanti ada tekanan ya, pressure inlet. Ini ada tekanan dari silindernya. Ya, selain tabung gas, kompor gas, tabung gas di lab juga punya. Nah, di sini tekanannya akan memberikan tekanan ke inlet. Nah, nanti di sini akan si pelat di dalam Bourdon tube ini akan sesuai dengan besaran tekanannya, dia akan memuai atau mengkerut gitu ya. Bukan memuai atau mengkerut, dia bergerak gitu ya. Nah, nanti akan juga terhubung dengan jarum di Bourdon tube-nya. Sehingga nanti dia akan menunjukkan angkanya. Agak sedikit berbeda memang dengan yang tadi, manometer dan barometer. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti materi fluida statik itu cukup sampai di sini. Semoga dipahami ya. Jadi konsepnya ada konsep tekanan absolut dan tekanan gauge. Absolut itu totalnya. Nah, perhitungan-perhitungan tekanan jangan lupa nanti rumus-rumus di belakang ini umumnya menggunakan tekanan absolut. Sehingga nanti kalau datanya adalah data pengukuran manometer, itu berarti masih tekanan gauge. Ya, itu masih tekanan gauge. Kemudian Anda harus konversi ke tekanan absolut. Ya, jadi dari gauge itu kalau ke absolut ya tinggal ditambah atmosferiknya. Oke, satu. Yang kedua adalah terkait tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika itu dipengaruhi oleh ketinggian dan densitas fluida. Selama tingginya sama, selama fluidanya sama, maka tekanan hidrostatika sama. Yang ketiga adalah terkait neraca gaya. Aplikasinya macam-macam ya, dari mulai tadi dinding sampai ke gaya apung, ini adalah penerapan neraca gaya. Anda perlu membuat kontrol volumenya, kemudian Anda perlu menentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada kontrol volume tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang terkait penggunaan neraca gaya dan hidrostatika pada berbagai jenis alat ukur. Cukup jelas? Cukup, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Loh, kok hilang suaranya? Ini suara saya masih terdengar kan ya? Masih, Pak. Yang tadi mau nanya, jadi nanya nggak? Tadi jawab cukup, Pak. Kenapa? Sudah terjawab? Tadi bukan. Tadi jawabnya cukup, bukan bertanya. Oke, ya. Baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, ini silahkan dibaca-baca lagi materinya, kemudian latihan-latihan soalnya silahkan dikerjakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya lewat WhatsApp juga nggak apa-apa. Berarti untuk besok kita akan masuk ke materi lidah mengalir. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.